Shalom Bapak Ibu. Setiap orang Kristen pasti ingin memiliki iman yang kuat, iman besar. Tapi sayangnya tidak semua bisa memilikinya. Karena iman adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan, dan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pertama, kita harus meminta iman kepada Tuhan. Lukas pasal 17 ayat 5 berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Murid-murid Yesus pun meminta iman kepadanya, apalagi kita. Amin. Yang kedua, iman kita harus berakar pada firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1, di saat Yosua merasa takut karena dia harus memimpin bangsa Israel sebagai pengganti Musa sampai ke dalam tanah Kanaan, Allah berfirman kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Mengapa Allah berulang kali berfirman kepada Yosua, jangan takut, teguhkanlah, kuatkanlah. Kenapa ya? Karena jika Yosua kehilangan iman, lalu hanya takut, gemetar, tidak akan terjadi apa-apa. Maka Allah terus berfirman dan firman-Nya menguatkan iman Yosua. Bapak Ibu, iman orang Kristen berbeda dengan positive thinking. Iman bukanlah mempercayai pikiran kita sendiri atau hal-hal lain, tetapi percaya kepada firman Tuhan. Dan iman orang Kristen tidak sama dengan juga perasaan. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dijual oleh saudaranya? Dan bagaimana perasaan Lot ketika ia pindah ke Sodom? Mungkin saja ia bersenandung. Namun sebenarnya kondisi kerohanian mereka sangatlah berlawanan dengan apa yang sedang mereka rasakan. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk mengandalkan firman Tuhan, bukan perasaan atau bukan pikiran kita juga. Yang ketiga, kita harus berbicara dengan iman, Bapak Ibu. Bilangan pasal 13, ada laporan 12 orang yang mengintai tanah Kanaan. Dan di situ kita harus perhatikan bahwa perkataan yang mereka kelihatan yang tidak penting, tapi mendatangkan konsekuensi yang sangat berbeda. Allah berfirman kepada baik 10 pengintai yang melapor dengan negatif maupun mereka yang mendengar laporan tersebut lalu berputus asa dan bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Orang-orang yang berkata-kata tanpa iman pada akhirnya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian dan mati di padang gurun, sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang berkata-kata dengan imanlah yang dapat masuk ke dalam perjanjian Allah. Oleh sebab itu, kita juga harus belajar selalu berkata-kata dengan iman. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda selalu berkata-kata dengan iman? Yang keempat, kita harus siap menerima pelatihan iman. Cara Allah untuk menyeberangkan bangsa Israel di Laut Teberau dan Sungai Yordan berbeda. Ketika bangsa Israel hendak menyeberangi Laut Teberau, Allah membelah Laut Teberau terlebih dahulu, kemudian mereka melewatinya. Tetapi ketika mereka hendak menyeberangi Sungai Yordan, Allah menyuruh mereka untuk menginjakkan kaki terlebih dahulu ke dalam sungai. Tuhan ingin melihat iman mereka. Di saat mereka taat kepada Tuhan, Ia membelah sungai tersebut. Allah menuntut ketaatan dengan iman terlebih dahulu. Inilah sebabnya mengapa kita harus bersyukur atas kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Karena melaluinya iman kita ini dilatih, dikuatkan, dan bertumbuh kuat. Bapak Ibu jangan takut, jangan menyerah. Peganglah firman-Nya, pandanglah Yesus, dan taatilah apa yang Tuhan taruh di hati Anda. Nanti Anda pasti akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang memberkati kita melalui ketaatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun tantangan hidup kami, kesulitan hidup kami banyak, tetapi kami percaya itu semuanya karena Tuhan ingin menguatkan iman kami, mau memberi pertumbuhan dalam iman kami. Maka kami terus mengandalkan Engkau, terus mencari Engkau, terus memegang tangan-Mu. Khususnya kami mengandalkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, ketika kami hari ini menghadapi permasalahan, tantangan, ingatkan kami terus akan firman-Mu, sehingga kami akan mengalami Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.